organik, yang kedua anorganik, yang ketiga namanya residu. Organik nih semangka, anorganik botol. Ibu mohon maaf yang tadi tanya kain masuk di mana Bu? Organik boten, anorganik boten. Oh, residu. Masuk Residu. Oh. Kamu ya? Residu. Sekarang kita pagi ini, hari ini panjang lebar kita ngurusin ini aja dulu. Kenapa? Karena sumur itu jumlahnya 78% tumpukan ini yang tidak terolah dari awal. Jadi kalau menuju ke 100%, yang sisanya sekitar 22 dibagi antara anorganik dengan residu. Kembali ke anorganik botol. Kenapa nggak jadi kita untuk diolah? Yang bisa ngolah angkat tangan, ibu rumah tangga ngolah begini. Nggak bisa Bu. Pabrik. Karena ngolah ini perlu alat, perlu metode, perlu biaya, perlu ilmu. Dan memang ini bukan ranah ibu. Itu pertama. Yang kedua, ini nggak usah sampai ke suap, sudah ada yang ngambil, sudah jadi duit. Berarti kasihlah saudara-saudara kita memang pencari dari sini. Tapi kalau ibu bisa ngolah lebih bagus. Nah, yang tidak bisa ini Bu. Contoh residu kain bekas. Kain bekas. Terus kalau anak kecil supaya nggak pipis pakai pampers. Oh. Orang tua ada pampersnya. Nah, pampers itu nggak masuk organik, nggak masuk organik, masuk residu. Ini yang harus diolah pemerintah lewat daerah namanya TPA. TPA ini kita salah kaprah karena banyak yang mengatakan singkatannya salah. TPA tempat pembuangan akhir, betul? Iya. Salah. TPA itu tempat pemrosesan akhir. Bukan akhirat, akhir. Nah, kalau dibilang pemrosesan akhir, berarti ada pemrosesan tengah, ada pemrosesan awal. Yang kita bicarakan sekarang adalah proses awal, ya, proses awal. Organik ya, bukan berarti saya tidak mau untuk membahas anorganik, karena anorganik jumlahnya nggak seberapa, sudah ada yang ngambil dan prosesnya kita pasti nggak mampu. Ya, kita kembali ke organik. Nah, 78%. Ini kenapa bermasalah di Sumur? Karena satu problemnya, satu tim. Problemnya adalah habit, karakter, kebiasaan kita yang jelek yang minta ampun. Kenapa? Organik, anorganik, dan residu dicampur jadi satu. Makanya tadi ibu saya lihat bagus sekali ibu. Ibu tadi begitu mau sana banyak yang ngantri di sini. Saya ingat waktu ada seperti ini, itu TK Hidung ngantri juga loh. Berarti ibu itu kayak, saya nggak mau TK, yang lagi bagus. Yang penting di awal pilah. Jadi TPA itu awal, bahasa kerennya berbasis sumber. Dari sumber sudah diproses. Nih rumah ya, saya kasih rumah tangga misalkan rumah. Rumah. Ini TPA. Kita bicara organik 78%. Ingat ya, rubah pikiran kita, bukan tempat pembuangan, tapi tempat pemrosesan. Di rumah sudah diproses awal, bisa dengan osaki, bisa dengan ekoenzim, bisa dengan komposter,
minimal yang 78 ini sudah kepakai sekitar 60% kita olah dengan olahan yang bertani. Sisanya kemana Pak? Nanti kita dekoleksikan. Paling tidak keluar dari sini rumah, anggaplah tinggal 10%, anggaplah begitu. Sebelum ke TPA, ini di tengah-tengah ada, di tengah-tengah namanya TPS 3R yang ada di desa. TPS 3R itu fungsinya memilah saja dan memproses. Di sana lebih ada alatnya, kayak tadi kita punya, lebih besar. Wajar dong kalau dia bisa ngolah lebih banyak. Tapi kalau ibu tidak kurangi dari rumah, mungkin di tengah ini bisa 100 ton, tapi kalau ibu sudah bantu dari rumah, dari 100 mungkin tinggal 30 ton. Berarti ibu ini berpartisipasi, penting nggak buat pengolahan tambah? Penting. Dan saya semangat luar biasa kalau yang ikut ibu-ibu, karena pasti nyampe. Kalau bapak-bapak manggut ya Bu, begitu keluar ngomongnya lain. Kalau ibu kan benar, apalagi nanti saya tambahin bagaimana cara ngolah ini mendatangkan uang. Mau nggak Bu? Mau. Mau nggak Bu? Mau. Tapi ini rahasia kita Bu, jangan bilang ke suami Bu. Ya Bu ya, oke. Jelas ya, mulai ya. TPA, tempat pemrosesan akhir, bukan pembuangan. Nah, kenapa kita jadi masalah? Karena di Suwung itu dikumpulkan satu campur aduk yang namanya open dumping. Ini yang nggak boleh Bu. Open dumping itu lawan katanya dipilah. Kalau nggak dipilah namanya pendamping, campur aduk. Jelas ya? Nah kita ini pemanfaatnya hari ini dan seterusnya nanti kita lagi sini Bu. Karena nanti tanggal 26 November, nggak mundur lagi, ibu buang ke situ open dumping, pidana 6 tahun. Undang-undangnya begitu. Kok nakut-nakuti Pak? Ya memang dia nggak begitu. Coba kadang-kadang orang kalau nggak ditakut-takuti itu pelengan, ya kan? Iya. Ini undang. Oke, jelas. Sekarang kita bicara Rahman Bu. Saya tanya Bu, ibu itu lagi bernapas hari ini, hari bernapas, ibu yang hadir bernapas menghirup O2 atau CO2? O2. Hirup Iya, O2. O2. Betul? Betul. Manusia. Sebaliknya tanaman di belakang saya yang dihirup ini Pak ini CO. Kita bicara gini ya skemanya. Jadi tanaman mengeluarkan CO2, sementara manusia mengeluarkan CO2, sama-sama mengeluarkan, kembali, ini O2, ini O2, sama-sama mengeluarkan, yang satu keluarkan, yang sini dihisap, yang di sini mengeluarkan, di sini dihisap, saling membutuhkan. Pertanyaannya, kalau ibu sekarang ini rajin untuk menanam pohon, berarti ibu sedekah O2. Sedemikian luar biasanya Allah mengatur alam. Yang ini butuh CO, ini keluarkan CO. Ini keluarkan O, ini butuh O. Pertanyaan paling mendalam, karena kita orang beragama, terus siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang ngatur? Jujur ya, ibu pernah nggak berdoa khusus berdoa seperti ini? Ya Allah, mudah-mudahan tumbuhan masih mengeluarkan O2. Ada doa gitu? Ibu nggak doa dikasih. Iya. Apalagi ibu berdoa. Ibu nggak doa dikasih. Nah sekarang kalau yang mahal mengatur ngomong gini, yang mahal mengatur ngomong dibalik. Mulai besok tanaman kamu jangan keluarkan O2. Nah, lu. Kamu tetap keluarkan CO2. Kira-kira gimana? Wah megap-megap kita semua. Ngap. Karena kita bersaing dengan tumbuh. Iya. Jelas Bu ya? Iya. Ini maksudnya ibu dalam rangka kita mengolah sampah ini bukan semata-mata maaf sekali. Oh saya olah sampah dapat uang. Enggak. Itu bonus kebersihan. Ingat Bu,
Ibu olah sampah berarti ibu menjalankan fatwa MUI, dan MUI adalah orang tua kita yang harus kita ikuti bahwa ibu lagi menjalankan syariat, yaitu mencintai alam semesta. Hadisnya Sahih. Ya. Jelas Bu ya? Oke. Sekarang kita masuk ke ekoenzim. Ekoenzim adalah nomor 2 Bu. Ya. Oke. Mudah-mudahan yang di belakang bisa lihat belakang ibu ya. Kalau nggak jelas, jelas Bu ya. Ekoenzim ini basicnya adalah fermentasi. Jadi proses fermentasi. Sebelum saya lanjut, di depan ibu ini ada apa sih Pak? Jadi kayak apa? Mau Ibu Heni ya? Maaf. Ibu Heni tadi saya minta tolong perhatikan semuanya. Ibu Heni tadi saya minta foto. Dari saya fotonya. Ya, makasih ya. Ibu waktu foto di ruangan ini itu CO2-nya berapa? Makasih ya. Mohon kasih mau mic-nya Pak ini. Maaf loh, saya makan sendiri. Maaf ya, tadi makan sendirian. Enggak apa-apa. Tadi udah ditawarin sama teman tapi lagi belum kayaknya. Oh, saya sudah lapar banget. Berapa Bu CO-nya? Tadi kita di foto CO2-nya 1056 ppm. 1056. Pak Dimi buka tim protapnya. Buka kiriman saya yang di foto protap. Tadi sebelum ibu semua hadir, saya udah foto alat yang sama untuk mengetahui CO2. Saya antarkan pemahaman tadi antara tumbuhan sama tidak. Pertanyaannya, ibu ini senang CO2 atau O2? O2. O2. Alat ini membutuhkan saat ibu berkumpul semua di jam 6 lagi tadi, berapa Pak ini? 843. 8.43. Jamnya berapa? Jam 8.11 menit. Enggak, yang pagi. Iya, Jam 8? 11. Yang paling pagi pada Yang jam paling 8. pagi itu CO2-nya 523 Pak. Itu yang saya maksud. Berapa? 523. Jam berapa? Jam setengah 6. Setengah 6. Ibu perhatikan 05 30. Ini 08 11 kalau salah. Betul ya? Mana lebih banyak CO2-nya di ruangan ini? Pagi, yang pagi. Yang pagi. Ini Pak. 09 lebih 19. 09 Oke, nggak apa-apa. 09 19. Oke. Berarti kemungkinan banyak orang, banyak manusia berkumpul, sehat apa enggak dari ini? Enggak sehat. Karena berebut. Terus jangan dikaitkan begini, Pak, kalau begitu masjid nggak boleh ramai. Boleh, Iya. tapi nggak boleh berkata terlalu sombong. Kalau masjidnya ramai, nggak mungkin sakit. Pak, ini buktinya. Iya. Apakah jamaah yang soleh sama yang tidak soleh tidak menghirup yang sama? Sama, butuh dua. Pertanyaannya gimana? Ini solusinya. Disemprotkanlah di ruangan ibu, disemprotkanlah di musola ibu, di majelis taklim ibu. Ini dari mana? Dari bahan ekoenzim. Oh. Sebelum saya bahas ekoenzim, biasanya lebih senang manfaatnya dulu. Oke, Bu Ani, mohon sampaikan ke jamaah untuk buka HP masing-masing, karena udah di-share. Biar kita Enggak sama. apa? Oh, ini udah. Yang belum, tanya sebelahnya. Biar kita sama. Itu mana? Enggak tahu. Yang ada manfaat ekoenzim, yang warnanya kuning. Hmm.